Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Pujian yang sangat memberkati kita malam ini. Amin, saudara. Saudara diberkati. Lihat kiri kananmu, bilang, saya diberkati. Wow. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Malam ini berita sukacita, berita baik, berita besar yang saya akan sampaikan buat saudara, bahwa sejatinya pemulihan itu terjadi sudah 2000 tahun yang lalu. Amin. Cuma kadangkala persoalan pergumulan membuat kita jauh dari Tuhan. Kadangkala lewat masalah-masalah kita tidak lagi berdoa karena kita menganggap bahwa masalah itu jauh lebih besar dari persoalan pergumulan kita. Bahkan persoalan pergumulan kita anggap menguasai hidup kita. Kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan, bahwa kita adalah milik Yesus, bahwa kita adalah milik Allah. Maka saudara dan saya disebut sebagai orang kudusnya, saudara dan saya disebut sebagai anak-anaknya, saudara dan saya disebut sebagai orang-orang kudusnya, bahkan disebut sebagai orang-orang benarnya. Halo. Tetapi karena dosa merasuk pikiran kita, dosa merasuk hati kita, kadang-kala kita tidak sadar bahwa hati kita bukan untuk persoalan, bukan untuk penyakit, tetapi hati kita harusnya untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Bilang kiri kananmu, katakan untuk Tuhan. Bilang sekali lagi, hatimu untuk Tuhan. Oh, coba angkat tanganmu, bilang hatiku untuk Tuhan. Hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk persoalan. Persoalan tanpa pernah diundang dia tiba-tiba muncul. Sakit hati muncul, kecewa muncul tatkala saudaraku sekalian ada orang-orang di sekitar kita yang menebarkan fitnah, yang menebarkan hal-hal yang buruk, yang menebarkan hal-hal yang tidak mengenakan, yang menebarkan membuat hati kita sakit. Kalau hati kita sakit, sakitnya tuh di sini. Kalau sakitnya di sini, kantongnya kosong. Lain lagi ceritanya itu ya Pak ya. Haleluya. Iya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, gak usah nyanyi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nggak perlu saudara nyanyi begitu, karena kita masih punya Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Maka kalau engkau ingin menerima pemulihan, Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 agar supaya Bapa satu dengan Yesus, Yesus satu dengan Bapa, Yesus dengan jemaatnya, ada satu kesatuan yang utuh. Di dalam Mazmur 133, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan tatkala ada sebuah kerukunan. Di mana? Di dalam kota, di dalam gereja, dalam rumah tangga, dan di dalam hidup kita. Haleluya. Karena kalau kita susah, tidak ada yang bisa nolong. Kadang-kadang orang di sekitar kita tidak bisa tolong, keluarga kita tidak bisa tolong, tetapi ada satu pribadi yang bisa tolong. Namanya siapa, saudara? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak ada alasan kalau kita kecewa dan akhirnya patah semangat. Tidak ada artinya itu semua, karena persoalan pergumulan kita adalah sampah yang harus dijauhi. Apakah persoalan masalah begitu agung sehingga kita rela menyimpannya di dalam hati kita? Bukankah hati kita adalah milik kita sendiri dan bukan milik masalah? Karena hati kita tetap bertahtanya Allah kita, tempat bertahtanya Roh Kudus, tempat bertahtanya kebenaran, tetap bertahtanya cahaya Allah yang harus berkuasa di tengah kegelapan hidup ini. Amin. Nah, makanya firman Tuhan berkata begini, saudara. Yeremia, coba kita lihat sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu, bilang amin. Kalau saudara bawa kitab suci, saudara buka kitab sucinya di dalam Yeremia 29 ayat 7. Kalau saudara bawa Android suci,
Android sucinya dibuka di Yeremia 29 ayat 7. Kalau saudara bapak bawa iPad suci, iPad sucinya dibuka Yeremia 29 ayat 7. Sudah ketemu, bilang amin. Mari kita baca sama-sama, dua, iya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu. Kepada siapa? Kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jangan lupa ada kata usahakanlah. Ada satu tindakan aktif dari mana? Dari diri kita. Karena pemulihan itu sudah terjadi, kita yang harus mulai. Mulai dari mana pemulihan itu? Mulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin dari keadaan di luar sana. Pemulihan yang pertama kali harus kita mulai pada apa, saudara? Pada diri kita sendiri. Coba angkat tanganmu, bilang pada diri saya sendiri. Kenapa dimulai dari diri sendiri? Orang-orang hebat, dia memiliki pengharapan. Orang-orang hebat, dia memiliki kemampuan. Orang-orang hebat diberikan talenta oleh Allah untuk mengembangkan diri. Karena apa? Tuhan telah menetapkan kita. Karena Allah yang menciptakannya. Kalau Allah yang menciptakannya, maka Allah kita terlalu sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan kalau Allah kita yang menciptakan kita, maka Allah kita punya rencana yang indah. Kalau Allah punya rencana yang indah, kenapa kita putus asa? Kenapa tidak mau bergerak? Kita berkata, ya Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Ya Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Tuhan, saya orang terbatas. Ya Tuhan, saya orang miskin. Hei, engkau bukan orang miskin. Kalau toh engkau miskin, miskin itu bukan dosa, maka miskin itu bukan takdir. Kitalah yang merubah kemiskinan itu menjadi kekayaan. Halo. Haleluya. Tuhan telah menciptakan kita kaya. Jangan diintimidasi dengan kemiskinan. Kita punya Allah yang hebat, yang sanggup memberkati kita. Haleluya. Ya. Ya. Bilang ya. Bilang ya. Usahakanlah. Sama-sama bilang usahakanlah. Berarti ada inisiatif dari kita untuk bergerak maju. Hidup di depan sana, bahkan persoalan pergumulan yang coba menghalangi kita, Tuhan terlalu sanggup untuk membukakannya. Mulailah dari diri kita. Haleluya. Adik-adik, engkau masih sekolah, dengerin baik-baik. Ini Om bilang. Ini siapa yang bilang? Om yang bilang lewat firman-Nya. Dengerin baik-baik. Kalau engkau sekolah baik-baik, sekolah betul. Haleluya. Jangan sekolah pacaran, akhirnya putus dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Hati-hati, kecewa, akhirnya putus asa, sakit hati. Kalau sudah waktunya, Tuhan akan berikan yang terbaik. Maka tugasmu bukan pacaran, tugasmu adalah sekolah. Tugasmu adalah studi. Selesaikan dulu studimu dan sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa, kalau aku nanti dewasa, aku ingin agar supaya dapat istri yang takut akan Tuhan. Mantap. Kalau engkau wanita, engkau berdoa, Tuhan, aku mau berdoa agar supaya aku bisa mendapatkan pangeran yang tampan. Itu bagus. Tetapi ketampanan bukan masalah wajah, betul tidak? Kecantikan bukan masalah wajah, betul tidak? Ketampanan dan kecantikan itu relatif, tapi jelek mutlak. Makanya jangan punya mimpi sesuai keinginanmu, mimpikanlah sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kalau engkau memimpikan keinginannya Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Tetapi kadang-kadang kalau kita memenuhi keinginan kita, kita seringkali dikecewakan. Akhirnya putus cinta. Kita nangis,
sambil berkata, Tuhan, kok bisa terjadi ya? Nah, kan Om udah bilang, kok bisa terjadi ya? Aku terlanjur cinta, kenapa cintaku ditolak? Akhirnya dia ngaca sambil nyanyi, putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih, biar tak mengapa, dengan gendang kupuji dengan kecapi. Kayaknya nggak gitu deh dia, nggak begitu kayaknya. Orang sakit hati nggak mungkin dia nyanyi sambil begitu. Haleluya. Ya, ini ciptaan saya sendiri saja lah. Iya. Tetapi ingat baik-baik, kalau toh itu terlanjur terjadi, bahwa engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya pengharapan. Ini adik-adik, engkau masih punya pengharapan. Bilang amin. Bilang amin. Pengharapan tidak di belakang, pengharapan ada di depan. Dan pada saat kita ingat pengharapan ada di depan, Yesus siap menyambut kita. Oh, tepuk tangan dong saudara, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Akhirnya kita tetapkan hati kita untuk berani melangkah, karena masa depan kita ada di depan, bukan di belakang. Maka itu miliki filosofi seperti ini sambil berkata, let's be bygone to be bygone. Yang berlalu biarlah berlalu. Aku akan menjumpai Tuhanku yang namanya Yesus. Maka Tuhan akan merubah pikiran kita, Tuhan akan merubah hati kita, dan akhirnya hidup kita merdeka. Yang setuju bilang amin. Jadi sejahtera, jadi sejahtera. Bukankah itu pemulihan? Halo jemaah. Halo. Angkat tanganmu, bilang pemulihan dimulai dari diri saya. Wah, ibu-ibu juga begitu. Pemulihan terjadi harus dari diri saya. Bapak-bapak juga begitu. Pemulihan itu terjadi dari diri saya. Supaya pemulihan itu terjadi yang kedua, bukan hanya sekedar dari diri saya, tetapi dimulai dari kumpulan terkecil yang bernama keluarga. Maka keluarga punya cita-cita agar semuanya hidupnya bahagia. Suami memiliki istri, hidupnya bahagia. Istri memiliki suami, hidupnya bahagia. Orang tua memiliki anak-anak, mereka bahagia. Anak-anak memiliki orang tua, mereka bahagia. Tetapi seringkali paling banyak justru persoalan dan masalah muncul di tengah-tengah keluarga. Maka keluarga seperti itu yang punya persoalan dan pergumulan membutuhkan Yesus. Haleluya. Keluarga seperti itu membutuhkan siapa saudara? Membutuhkan Yesus. Makanya Pak, kalau masih ada dalam keluarga pergumulan persoalan, itu biasa. Kenapa? Itu tandanya engkau masih hidup. Lihat kiri kanan bilang, kalau engkau punya masalah dan persoalan, itu tandanya aku masih hidup. Lihat kiri kanan bilang. Kalau kita sudah mati, tidak ada masalah lagi. Tugas orang mati cuma lipat tangan dan tutup mata. Datuk, Datuk, bangun, Datuk, bangun. Sambil nangis-nangis. Datuk, aku kehilangan kau. Bangun, 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 bangun. Orang mati tetap lipat tangan dan tutup mata. Dia tidak peduli tangisanmu. Karena apa saudara? Dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya pensiun jadi manusia. Sekalipun engkau menangis, air matamu bukan hanya keluar dari mata, keluar dari hidup juga. Tetapi tugas orang mati tetap dua, lipat tangan dan tutup mata. Kalau dia engkau bangunkan dan dia bangun, kita yang mati kaget, kita kenapa orang mati bisa bangun lagi. Halo. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Kita belum mati. Maka kalau kita belum mati, sekalipun kita punya masalah, jangan bilang aduh mati aku,
aku punya masalah. Kalau saya tahu masalah saya berat kayak begini, mendingan aku juga mau mati. Jangan. Nggak usah pikir mati, pecel lele masih enak. Amin. Takuti masih enak. Haleluya. Amin, saudara. Iya, nasi goreng masih enak. Nggak usah mikir mati, nanti mati sendiri kalau sudah waktunya. Betul tidak? Iya. Makanya Pak, kalau engkau punya istri yang mengasihimu, bersyukurlah. Makanya Bu, kalau engkau punya suami yang mengasihimu, bersyukurlah. Haleluya. Pelihara dan rawat suami istri itu. Jangan setiap hari berantem melulu. Lihat, perhatikan, keluarga itu ingin iblis agar supaya mereka hidupnya berantakan dan tidak menikmati bahagia. Dan akhirnya susah mikirnya susah. Akhirnya kata kalimatnya dibilang begini, kita udah gak cocok, kalau udah gak cocok kita cerai. Ngapain kita cerai, saudara? Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh maut. Betul tidak? Haleluya. Ya, kecuali oleh maut. Orang Kristen pantang untuk menyerah, apalagi untuk cerai. Wah, haram hukumnya. Makanya orang yang telah dipersatukan oleh Allah dirawat baik-baik istrinya, dirawat baik-baik suaminya. Kalau ada persoalan dan masalah, selesaikan. Kalau engkau ingin hidup bahagia, hanya ada 3 kunci saja. Yang pertama, bangunlah komitmen perjanjianmu pada awal perkawinan itu. Yang kedua, kalau engkau ingin hidup bahagia, bangunlah komunikasi. Ngomong. Kalau engkau salah, bilang papa engkau salah. Nggak boleh lagi bilang begitu. Suami dengerin baik-baik. Kalau istri udah ngomong kayak begitu, bilang iya saya salah, saya minta maaf. Jangan sampai dia minta maaf tapi tidak ikhlas, tidak rela. Ya sudah, kalau saya salah, minta maaf. Puas. Gak boleh bilang begitu, Pak. Bilang sama istrimu, sayang, aku memang salah. Aku berjanji takkan mengulangi lagi. Ya, Papa kalau berjanji, janjinya kadang tidak ditepati. Maaf sayang, namanya juga manusia. Kadang khilaf, kadang buat salah. Makanya orang ya saudara, yang sering disakitin itu karena dari manusia. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Makanya ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Sungguh betapa malangnya nasibku. Makanya Pak, Bu, dengerin baik-baik. Masalah itu biasa, masalah suami istri biasa. Tapi kalau engkau punya komunikasi yang baik, maka persoalan bisa diselesaikan. Karena tidak ada masalah satupun yang tidak bisa diselesaikan. Selama engkau bersama Yesus, engkau cakap menanggung segala perkara. Dan yang ketiga, kalau engkau ingin hidupmu bahagia, kunci yang ketiga adalah bangunlah manajemen konflik. Jangan masalah dipelihara, dendam dipelihara, sakit hati dipelihara, akhirnya meledak. Tuhan, dasar kau setan, kamu yang setan. Apa mah? Saya setan, kamu yang setan. Suami bilang setan, istri bilang setan. Suaminya bilang, dasar kau istri setan. Apa Pak? Saya istri setan. Kalau saya istri setan, engkau suami koordinatornya setan. Tambah kacau keluarga. Iblis ketawa. Iblis tertawa, engkau kalah.
bagaimana pemulihan bisa terjadi dalam keluarga? Tidak bisa. Makanya Pak Bu belajar dari India. Pernah nonton film India? Pernah nonton film India? Dikhianati temannya, dia nyanyi. Diusir sama mertuanya, dia nyanyi. Perusahaannya bangkrut, dia nyanyi. Diomongin orang yang jelek-jelek, dia nyanyi. Sambil jalan pergi ke taman, ambil batu, lempar kolam dengan batu, sambil nyanyi, "Tu dia aja." Lagunya sedih pertama kali. Dia Rota masatani odol sajna Durzani meri geri hosane. Ada tiang di sini. Dia putar-putar tiang. Dia putar tiang 7 kali. Dia pikir itu tembok Yeriko. Tapi tidak pernah runtuh-runtuh. Tiba-tiba musik mengalun dengan merdu. Penari latar muncul dari belakang. Tiba-tiba langsung joget. Dah ada jerentum itu. Oh ada jerentum itu. Masa kalah sama orang India? Lihat kiri kananmu, tengok kiri kanan, katakan, masakan kok kalah sama orang India? Yeah! Haleluya! Amin? Iya. Makanya keluarga perlu dipulihkan lagi. Apa yang perlu dipulihkan? Cinta awal, cinta mula-mula. Waktu ketemu sama pasangan, lirikan matamu, menarik hati. Cintanya dipulihkan. Makanya bapak-bapak kalau malam minggu, ayo cari tempat yang sejuk, yang baik, ajak anak-anak cari makan yang enak-enak. Adakan pemulihan di situ. Amin. Ingat waktu bapak-bapak cinta sama ibu dan ibu cinta sama bapak, wah, dunia kayaknya milik berdua. Betul tidak? Dunia itu kayaknya milik berdua. Semua keadaan di depan yang gelap-gelap pekat, rasanya semuanya berbunga-bunga. Orang kalau jatuh cinta, saudara, hatinya berbunga-bunga. Wah, betul tidak? Iya. Kalau mau ngapel malam minggu jam 3 sore dia udah dandan sampai jam 7 malam nungguin pangerannya. Itu kalau ibu-ibu dulu. Kalau yang laki-laki juga begitu. Biasanya mandi 15 menit, ini 1,5 jam mandi. Sampai orang tuanya teriak-teriak, Andi, ngapain kamu di kamar mandi? Sambil nyanyi-nyanyi begitu. Ini mama mau masuk, udah dari tahin, nahan. Kamu kelamaan. Ini tanggul mau jebol, kamu lama-lama di dalam. Dia masih nyanyi tuh, saudara. Orang kalau lagi jatuh cinta, nyanyinya fals jadi merdu. Iya. Nothing gonna change my love for you. You akan never know how much I love you. Nyanyi sendiri tuh. Giliran kalau putus, nyanyinya nggak begitu lagi. Night cuts like a knife. Will I ever heal? I'm so deeply wounded. Night cuts like. Belum selesai udah ditepokin jadi lupa.
Iya. I'm so deeply wounded night, cuts like a knife, you got away the heart of my life. Lihat itu bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu lagu ini, ketahuan umurmu sudah berapa. Lagunya udah cukup lama. Amin. Dipulihkan cinta, mulainya dari situ. Maka pemulihan itu akan terjadi dalam keluarga. Coba angkat tanganmu yang berkeluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya suami dan punya istri, bilang, keluargaku harus dipulihkan. Lebih keras lagi, bilang, keluargaku harus dipulihkan. Lagi bilang, keluargaku harus dipulihkan. Amin. Yang ketiga, pemulihan terjadi itu, saudara, bukan hanya mulai dari diri sendiri, bukan dimulai dari keluarga, tetapi yang ketiga, dimulai juga dari gereja Tuhan. Tidak lagi boleh ada, oh gereja saya adalah gereja yang paling hebat, oh gereja saya, bukan gereja saya. Tidak boleh ngomong gereja saya, gereja saya, gereja saya. Gereja itu punya Tuhan dan bukan punya manusia. Haleluya. Tidak boleh ada pendeta satu berantem dengan pendeta yang lain, harusnya bergandengan tangan. Makanya kekuatan itu, saudara, tercurangi oleh iblis. Nggak kuat, nggak bertahan, gampang bentengnya diobrak-abrik oleh iblis. Kenapa? Nggak ada persatuan. Sudah saatnya gereja di tempat ini, khususnya wilayah Keningau, saya berdoa agar supaya pemulihan terus terjadi buat gereja ini. Tidak lagi ada Katolik, tidak lagi ada karismatik, tidak lagi ada Protestan. Yang ada adalah gereja Tuhan. Haleluya. Yes. Cara doamu boleh berbeda, bukan berarti kau musuh. Cara pujianmu boleh berbeda, bukan berarti kau musuh. Cara doamu berbeda, bukan berarti kau musuh. Cara penyembahanmu berbeda, bukan berarti kau musuh. Kita adalah satu, namanya tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus kita pelihara agar supaya kita memiliki kekuatan, kita memiliki kuasa. Sudah saatnya gereja Tuhan berdiri teguh, menjadi apa, saudara? Menjadi citra buat kota ini, buat bangsa ini. Halo. Kalau gereja kita bersatu, maka kita punya suara yang kuat, kita punya suara yang bulat, tidak akan pernah bisa diorangkan oleh kuasa apapun. Haleluya. Ya, karena pada saat itulah, pada saat gereja bersatu, berkat Tuhan itu diperintahkan ke sana. Amin. Nggak perlu berkata, itu domba-domba saya kau rebut, itu cuma saya kau ambil. Selama engkau masih bisa nginjil, masih ada orang-orang yang perlu kita beritakan kabar baik. Coba bayangkan seluruh orang yang ada di Kinibau, dia bertobat percaya kepada Yesus, maka gerejamu tidak akan pernah muat lagi. Gerejamu tidak akan pernah muat lagi. Gerejamu yang besar akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Gerejamu yang kecil akan menjadi besar karena Tuhan yang mendatangkan jiwa-jiwa itu. Pada saat engkau bersatu dan ada persatuan, berkat Tuhan dicurahkan, maka pastilah pemulihan kota akan terjadi. Karena kesejahteraan kota di mana engkau tinggal itu juga adalah kesejahteraanmu. Maka jangan lupa persatukan diri kita, bandeng erat-erat pegang tangan kita, agar supaya apa? Kita semua mengalami sejahtera. Kapan? Sekarang dimulai. Api Tuhan di kini, apa Keningau ini harus terjadi malam ini, malam ini, malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, malam ini sampai apa, saudara? Selama-lamanya. Jangan pernah curiga antara pendeta satu dan pendeta yang lain. Kalau engkau pendeta besar di tempat ini, katakan engkau adalah rekan sekerja. Jangan meremehkan pendeta yang kecil, yang gerejanya kecil, karena itu adalah gereja Tuhan dan itu bukan gerejamu. Karena satu saat engkau akan mati dan Tuhan akan memunculkan pelanjut atau pemimpin pejabat yang baru. Dan selalu seperti itu. Amin.
Haleluya, harus muncul. Kenapa? Tuhan akan memilih orang-orang khusus. Untuk apa? Memegang 5 jabatan. Jabatan Rasul dia harus punya, jabatan Nabi dia harus punya, jabatan Gembala dia harus punya, jabatan Penginjil harus punya, jabatan Pengajar harus punya, ada di gereja. Maka pada saat yang satu meninggal, Tuhan menggantikan dengan yang lain, dan sampai seterusnya. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Maka kalau sampai Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Yesus, dan kita ketemu dengan Yesus. Waduh, saudara. Sambil Yesus berkata, hei hambaku yang setia, sabaslah, mari masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Ada pesta di sorga. Jangan sampai ya gereja Tuhan terusir oleh Tuhan sambil berkata, hei engkau pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Itu adalah sebuah kerugian. Mulailah dengan diri, mulailah dengan keluarga, mulailah dengan gereja. Maka persatuan itu segera Tuhan turunkan. Sukses buat saudara sekalian, sukses buat kota Keningau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Saudara yang ingin dipulihkan malam ini, cepat ambil bagian, maju ke depan. Enggak usah lihat kiri kananmu. Anak-anak muda, ambil bagianmu di sebelah sini. Dan orang-orang yang sakit sebelah sini, bilang, Tuhan ingin pulih, tubuhku ingin pulih, jiwaku ingin pulih, rohku ingin pulih. Saudara segera maju supaya api Tuhan yang diimpartasikan oleh Allah boleh diterima oleh semua orang-orang yang ada di Keningau, di tempat ini. Saudara maju, terima pengurapan Allah sambil saya tunggu naikkan pujian. Urapilah kami dengan indah baru, penuhilah kami dengan indah baru. Angkat tanganmu, tidak usah lihat kiri ke kanan. Mari datang tempat ini. Kalian yang muda,
siap menerima pengurapan pemulihan kota malam ini. Mulai dari dirimu, mulai dari dirimu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dicurahkan kita. Dengar saudara baik-baik, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari rasakan kehadiran. Tidak perlu melihat kiri dan kananmu. Lihat Yesus dengan mata iman. Lihat kehadiran Yesus dengan mata hatimu. Lihat Yesus dengan mata batinmu. Lihat Yesus dengan rohmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapkan hatimu untuk terima pemulihan. Oh yes, yes. Engkau yang berbeban berat, engkau yang punya persoalan pergumulan, engkau akan terima pemulihan, karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk memulihkan hidup. Dengar adik-adik muda, dengar, kota ini nanti akan bergantung kepadamu. Jadilah yang terbaik buat kotamu. Ambil langkah berani untuk bertindak, bahwa engkau harus berubah, hidupmu harus berubah, hidupmu harus berubah. Dan katakan dengan imanmu, aku harus berubah, aku harus berubah. Lakukan yang terbaik. Maka lihat, 5-10 tahun yang akan datang, maka orang-orang percaya, orang benar yang dipilih oleh Allah akan memimpin di kota ini, akan memimpin di negeri ini, akan memimpin di negeri ini. Akan bangsa-bangsa yang lain. Api dari Tuhan dicurahkan di tempat ini. Yes Lord. Ya. Iya. Iya. Yes Lord. 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 Sebelum ada perubahan, jangan pernah engkau meninggalkan tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi. Engkau siap terima pemulihan hari ini. Siap pemulihan hari ini. Terima. Terima api dari Tuhan. Terima api dari Tuhan. Siap terima api dari Tuhan. Ya. Terima.
hadirat Tuhan. Urapilah kami. Yesus baik, buat saya. Mari semua angkat tanganmu. Yesus baik, buat saya. Ku tak dapat balas, ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Ayo semuanya katakan Yesus baik. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus
Indonesia.